Justru ketika seseorang merasa bahwa ibadahnya sempurna, di dalam perasaan seperti itu terdapat kesombongan yang terselubung. Bukankah merasa sempurna di hadapan Tuhan adalah dosa? Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi. Kali ini, kami akan membacakan salah satu kisah dari berbagai kisah yang ada di dalam kitab Masnavi Rumi. Pernah terpikir tidak, ketika beribadah kepada Tuhan, terkadang kita lupa bahwa kita harus mempunyai rasa berharap dan cemas sekaligus. Kita perlu mempunyai rasa berharap karena kita menginginkan pahala dari Tuhan. Kita perlu memiliki rasa cemas karena kita khawatir jika saja ibadah kita tidak diterima olehnya. Rasa harap-harap cemas ini biasanya disebut dalam bahasa Sufi sebagai al-khauf war-raja. Di hadapan Tuhan, rasa berharap tanpa disertai rasa cemas semacam ini akan menghasilkan ibadah yang kemungkinan besar tidak diterima olehnya. Mengapa? Karena ada kesombongan dan kebanggaan yang terselubung di dalamnya. Kesombongan dan kebanggaan ini digambarkan dalam sebuah hikayat si tuli dan si sakit yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnavi sebagai berikut. Al-Kisah, si kaya berkata kepada si tuli, "Tetanggamu sedang sakit." Si tuli berkata, "Wah, namun aku sulit mendengar. Kalau aku jenguk, apa nanti yang bisa aku tangkap dari kata-kata si sakit itu? Apalagi jika dia sedang sakit dan berbicaranya sayup-sayup. Tapi sepertinya aku harus pergi. Aku harus menjenguknya. Nanti ketika aku melihat bibirnya mulai bergerak, aku akan menebak sendiri apa yang dikatakannya. Jika aku bertanya, 'Wahai jiwa yang menderita, bagaimana keadaanmu?' Dia pasti akan menjawab, 'Sangat baik,' atau 'Aku baik-baik saja.' Dan jika aku berkata, 'Alhamdulillah, apa yang kamu minum?' Dia akan berkata, 'Beberapa obat dan ramuan.' Dan jika aku berkata, 'Aku doakan semoga kau lekas sembuh, siapa tabib yang merawatmu?' Dia kemudian akan menyebut nama seseorang, lalu aku berkata kepadanya, 'Oh, tabib itu punya tangan yang terberkati. Ketika dia datang, kau pasti akan lekas membaik.' Sungguh, kita semua tahu kesaktian tangannya yang bisa menyembuhkan. Dimanapun dia mengobati, dia selalu berhasil." Orang tuli itu membuat jawaban-jawaban kiasan ini berdasarkan sangkaannya. Hingga kemudian tibalah saatnya dia menjenguk tetangganya yang sedang sakit itu. Si tuli berkata, "Apa kabar?" Si sakit menjawab, "Aku akan mati." Si tuli menanggapi, "Syukurlah." Jawaban si tuli itu membuat si sakit marah dan bingung. "Syukur atas apa maksudmu? Jangan-jangan orang ini adalah musuhku." Si tuli bertanya, "Apa yang telah kamu minum?" Karena marah, si sakit menjawab, "Racun." Si tuli berkata, "Baiklah, semoga kau lekas sehat ya." Seketika kemarahan si sakit bertambah. Si tuli kemudian bertanya kepadanya, "Siapa tabib yang datang dan merawat keadaanmu?" Karena semakin tersulut, si sakit menjawab, "Malaikat Israel pencabut nyawa yang datang padaku. Pergi saja kau." Si tuli lalu pergi. Lalu si sakit berkata, "Dia adalah musuh dalam hidupku. Aku tidak pernah tahu kebenciannya begitu mendalam." Pikiran si sakit penuh dengan berbagai kata umpatan dan makian. Ia ingin lampiaskan kata-kata makian itu dalam bentuk ungkapan apapun. Ibarat ketika seseorang sedang memakan daging yang sudah tidak layak, makanan itu akan mengaduk perutnya hingga ia muntah.
Menahan marah artinya kamu tidak muntah. Dan jika kamu mampu menahan, sebagai gantinya kata-kata indah akan memenuhi mulutmu. Namun, karena si sakit itu tak punya kesabaran, ia disiksa. Si sakit berkata, "Di mana berdebah itu? Aku ingin tumpahkan kepadanya semua yang dia katakan ketika tadi aku terkulai lemas dan tertidur." Jika menjenguk berarti menenangkan hati, yang dilakukannya bukanlah menjenguk, namun tindakan kebencian. Dia melihat musuhnya lemah, dan itu membuat hati penuh dendamnya terpuaskan. Setelah pergi dari rumah si sakit, si tuli berkata, dengan bangga dan senang dikatakannya, "Syukurlah, aku telah menjenguknya di waktu yang tepat." Betapa banyak yang beribadah dengan taat kepada Tuhan, yang dengan ketaatan itu ia berharap ridho dan pahalanya. Namun pada hakikatnya justru maksiat mereka yang tersembunyi. Maksiat itu adalah kesombongan karena merasa ibadah yang dilakukannya adalah sempurna. Dan apa yang kau pikir suci sebenarnya adalah suram. Seperti kawan tuli itu yang mengira bahwa dia telah melakukan kebaikan, padahal kenyataannya justru kebalikan. Orang tuli itu duduk dengan bahagia dan berkata, "Aku telah melakukan ibadahku, aku telah menjenguk tetanggaku yang sedang sakit." Si tuli itu telah memantik api dalam hati si sakit, yang kemudian menghanguskan dirinya sendiri. Hati-hati atas api yang kalian nyalakan. Jangan-jangan sesungguhnya kamu dalam maksiatmu bertambah-tambah. Sesungguhnya sang Nabi telah mengatakan ini kepada seorang yang sombong. "Sholli innaka lam tusalli ya fata." Solatlah, sesungguhnya engkau nampak solat namun pada kenyataannya kau tidak solat, wahai pemuda. Untuk menjaga kita dari keburukan semacam ini, maka doa ihdina, berilah kami petunjuk, ada dalam setiap solat, yang artinya adalah, "Oh Tuhan, janganlah campur doa kami dengan doa mereka yang tersesat dan sombong." Si tuli dengan tebakan-tebakan kiasan yang dibuatnya menghapus 10 tahun persahabatan dengan tindakannya. Khususnya, oh kawan, tebakan indrawi adalah rendahan jika dibandingkan dengan wahyu yang melampaui semua batasan. Jika indera-inderamu hanya mengikuti huruf kata-kata, kau akan tahu bahwa telinga lembutmu sebenarnya adalah tuli. Dari hikayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang dua macam jiwa. Pertama, jiwa orang yang pemarah, dan kedua, jiwa orang yang sombong, yang kesombongannya terselubung. Pertama, jiwa orang yang pemarah digambarkan dalam sosok si sakit. Sebenarnya, kata apapun yang muncul dari lidah si tuli ada di luar kendali si sakit. Namun, meskipun demikian, si sakit merespon dengan umpatan dan makian, yang justru sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Seharusnya, ia menahan diri dari mengungkapkan kemarahannya semacam itu agar ia tak tersiksa. Karena itu, kata Rumi, menahan marah artinya kamu tidak muntah. Dan jika kau mampu menahan, sebagai ganti kata-kata indah akan memenuhi mulutmu. Namun, karena si sakit itu tak punya kesabaran, ia disiksa. Ingat, dalam surah Yusuf, Allah berfirman, "Fasabrun jamil," maka sabar itu indah. Sabar adalah ketika manusia menahan amarahnya. Tentu, menahan amarah tidaklah mudah. Namun, meskipun demikian, ketidakmudahan ini ialah keindahan di mata Allah. Kedua, jiwa orang yang kesombongannya terselubung, yang digambarkan dalam sosok si tuli. Si tuli berandai-andai tentang jawaban-jawaban si sakit, yang sebenarnya tidak bisa didengarnya. Hal demikian sama dengan sikap seseorang yang beribadah kepada Tuhan, yang berandai-andai merasa ibadahnya sudah sempurna dan diterima olehnya. Padahal belum tentu. Justru ketika seseorang merasa bahwa ibadahnya sempurna,
Di dalam perasaan seperti itu terdapat kesombongan yang terselubung. Bukankah merasa sempurna di hadapan Tuhan adalah dosa? Karena itu, jangan pernah lupa, di hadapan Tuhan, Sang Maha Pengasih dan Maha Raja, kita harus selalu menjaga dua rasa. Rasa berharap dan rasa cemas harus selalu ada. Ketika dua rasa itu kita punya, Tuhan akan mengasihi kita, insya Allah. Walhamdulillah wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratih, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.